Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masak bisa, cuci baju bisa, angkat galon bisa, benerin genteng bisa. Kurang apa aku, Pak? Kita bahas lagi kekurangannya apa. Tapi semoga gak ada kekurangan ya. Banyak kelebihan yang insya Allah Allah kasih buat kita pastinya ya. Selanjutnya kita lihat nih. Kita sapa dulu nih, jamaah dari mana? Aku pengen tahu dong jamaah yang ada di studio datang dari mana? Mohon terima kasih udah datang ya. Sekarang kita sama-sama lihat tayangan dulu nih. Manusia kuat itu wanita. Kita lihat tayangannya, silakan. Bisa. Tadi lihat pelatnya enggak? Hah? Lihat pelatnya enggak? Enggak, kenapa? Dede. Kasar. Wow, orang Makassar ya, serba bisa ya Ustadz Maulana ya. Masya Allah. Itu sesuai tema kita hari ini juga loh, manusia kuat loh itu. Wanita yang kuat itu kuat ibadah. Amin. Iya. Kuat taat sama suami. Betul. Kuat sabarnya. Betul. Kuat taatnya. Ya. Dan kuat angkat motornya. Tapi sebenarnya gini loh, istri itu kan sebenarnya harus jadi partner buat suami ya. Cuma terkadang keluhan istri itu nggak bisa 24 jam gitu sama suami itu. Karena harus bekerja pastinya ya. Nah, ada nggak sih Ustadz Maulana doa-doa yang mungkin nih bisa apa ya mengikat hati suami, dan kalau misalkan dibaca ya nanti doa itu tuh bisa membuat istri-istri itu apa ya selalu ada di samping suami, melindungi suami. Karena semandiri-mandirinya perempuan pasti tetap membutuhkan laki-laki yang hebat ada di sampingnya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silahkan. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk tema hari ini. Buat yang di rumah pasti senang dengan tema hari ini. Untuk perempuan. Untuk memberikan gambaran kepada suami, wahai suami, pandai-pandailah bersyukur melihat istrimu yang pintar benerin genteng. Bisa nyuci sendiri. Kebayang nggak kalau nyucinya bayar pembantu, asisten rumah tangga, betul tidak? Nyucinya pakai apalagi masaknya, jagain anak, itu berapa biaya yang harus kita keluarkan? Nih, satu hal buat kita. Apakah ada doa bagi seorang wanita buat suaminya? Doa apakah yang bagus dibaca supaya selalu ada di samping suami dan bisa melindungi suami? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mukallibal qulub, Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. sabbit qulubana. Ya Allah, Ya Allah yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan hati. tetapkanlah hati kami. Tetapkanlah hati kami. Wah, itu sambil sebut nama suami. Tetapkan hati suami mana saya. Ibu. Masa katanya jangan ketukar namanya, katanya gitu. Hah? Jangan ketukar nama suaminya katanya. Janganlah. Kan suami sudah ditetapkan hatinya jatuhnya ke ibu. Ibu juga tetapkan hatinya kepada suami ibu. Maka baca doa ini. Paling bagus. Bacakan doa buat suami supaya hatinya tetap sama ibu. Tidak terbolak-balik. Boleh juga bacakan surah Al-Fatihah 41 kali. Sesudah maghrib, sesudah salat maghrib bacakan suami 41 kali. Paling bagus itu wanita antara maghrib isya duduk di atas sejadah ngaji zikir doa. Antara maghrib isya itu paling bagus. Amin. Apalagi ada salat sunat awabin yang 6 rakaat. Ingat ya, doa yang terhebat adalah salat, karena salat adalah kumpulan doa-doa. Semua apa yang kau minta ada dalam sholat. Maka seorang wanita harus banyak sholatnya. Bu, suami berangkat kerja, doa lewat salat duha. Bu, bangun sebelum aktivitas, bangunin suami dan sebagainya, tahajud dululah. Suami Masya Allah tabarakallah, ibu seneng gak sama suaminya? Bahagia gak dengan suaminya? Maka doakan suami. Oke. Makanya kalau ada suami dalam hal ini maaf kecantol dengan wanita lain, maka pada saat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, bacakan itu, sebut nama suami. Piro. 1000 kali.
Berapa? Oh, piro berapa? Yang tadi 41 kali. 41 kali, Bu. Oh, ini TV nasional. Jangan pakai bahasa daerah. Ustaz nggak- bingung. Orang ngerti aku. Nah, itu apa? Jadi pada saat ihdinas siratal mustaqim sesudah salat maghrib kan, suami kan tidak mungkin suami mau ditiupin orang yang nggak ada. Ya, misalkan kecantol atau bacakan itu surah Al-Fatihah 41 kali, pas ihdinas siratal mustaqim sebut nama suami. Paling bagus yang tadi. Allahumma ya mukallibal qulub Ya muqallibal qulub. sabbit qulubana. Sabit quluban. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, Membolak-balikan hati. hatinya, tetap hati kami, tetapkan hati kami, Tetapkan hati kami. tetapkan hati kami, tetapkan hati kami. Berarti dua yang didoakan. Jadi suami bekerja, istri mendoakannya. Oke, Ustaz. itu Masya paling Allah. bagus. Ada namanya usaha, ada namanya doa. Maka istri mendoakan suami itu luar biasa doanya istri 3 kali lipat dibanding doa laki-laki. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Sekarang aku mau nanya sama jamaah laki-laki yang ada di sini. Apakah Bapak termasuk suami yang manja? Manja, Manja. Betul. Mandi jarang? manja. 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 Aku tanya, Bapak manja? Bapak mau jawab. Malu-malu. Bapak manja? Manja, Manja. Bapak manja? sedikit manja. Sedikit manja. Bapak manja? Sedikit. Sedikit. Ada yang manja, ada yang sedikit. bingit. Sebenarnya boleh nggak suami itu manja gitu? Atau sebenarnya setuju nggak kalau suaminya manja? Boleh, setuju. Atau jangan-jangan sebenarnya harusnya gini, istrinya terlalu rajin, terlalu bisa, terlalu serba ada, sampai akhirnya suaminya jadi manja gitu, enggak? Enggak. Baiknya gimana Ustazah Romlah? Coba mohon penjelasannya untuk suami yang manja dan istri yang terlalu mandiri. Tanya suaminya saya manja. Suaminya manja nggak? Manja dong. Silakan Ustazah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Masya Allah. Tema pada pagi hari ini, maaf Mas Soni, Maulana, Ustazah, Masya Allah saking semangatnya tuh. Apa Bu tadi Bu? Temanya masak? Bisa. Benerin genteng? Bisa. Angkat galon? Bisa. Ngademin hati suami? Ya Allah. Makan galon. Apa nih? Angkat galon. Galon, sorry. Masya Allah. Nah ini pertanyaan tentang apa? Tentang suami yang manja. Bukan manja biasa tapi manja bingit. Manja banget. Apa-apa makan, makan. Minum. Mau pakai baju, baju. Kalau manja-manja sedikit nggak apa-apa, itu adalah bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga. Misalkan suami mau dibelai, karena Rasulullah pun begitu Bu. Rasulullah SAW kalau habis bepergian itu, sebagaimana pernah diriwayatkan habis bepergian, ada Khadijatul Kubra sedang menggendong Fatimah sedang menyusui, lalu Fatimah mohon maaf ditaruh oleh Khadijah, lalu Rasulullah duduk di pangkuan Khadijah. Peraga lagi jangan. Nanti yang lain iri. Duduk di pangkuan Khadijatul Kubra sambil apa? Dan Rasulullah suka sekali rambutnya dibelai oleh Khadijah. Dibelai. Mantap. Itu bukannya Rasulullah manja, artinya memang apa? Suami perlu. Karena dari sentuhan-sentuhan itulah akan mengalirkan aura positif. Dari sentuhan-sentuhan itulah akan menguatkan kasih sayang daripada suami istri. Tapi kalau terlalu berlebihan pun tidak bagus. Karena Rasulullah di dalam kitab Al-Barzanji karangan Imam Ja'far Al-Barzanji dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu' yahsifu na'lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi ahlihi bi sirratin sariyah. Rasulullah adalah sosok yang sangat amat tawadhu dan pemalu. Dia sendiri yang memperbaiki sendalnya kalau rusak. Dia sendiri yang menjahit bajunya kalau robek. Dia sendiri yang memerah susu dari kambing kalau ingin minum susu. Dan dia apa? Dia membantu pekerjaan istri di dalam rumah tangganya. Rasul
seorang presiden, seorang pemimpin umat, seorang jenderal, tapi dia mau membantu pekerjaan istrinya. Lah kita umatnya, mohon maaf, dikit-dikit dikit-dikit Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sehingga apa? Inilah yang membuat suami, mohon maaf, terkadang diremehkan oleh istri. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kita interaksi di dalam rumah tangga antara suami istri dalam membantu pekerjaan, apalagi kalau istrinya habis melahirkan. Dalam masa nifas harus menyusui. Masya Allah, kalau sekiranya terlalu diberikan beban pekerjaan yang begitu berat, maka apa? Maka istri bisa stres, istri bisa, mohon maaf, pusing, istri bisa tidak karuan pikirannya. Sehingga apa? Ketika mengurus anak-anaknya, menyusui anaknya, sampai mengakibatkan air ASI-nya tidak keluar. Maka jamaah baik yang di rumah maupun yang ada di studio, khususnya para bapak-bapak, Masya Allah, boleh manja, kita boleh, mohon maaf, kita boleh bersenang-senang dengan istri, kita boleh berbelai kasih sayang dengan istri, kita boleh, mohon maaf, minta disayang istri, tidur di pangkuan istri, dibelai rambutnya, disentuh, dipeluk, silahkan. Tetapi manja jangan terlalu berlebihan sehingga membebankan pekerjaan istri di dalam rumah tangganya. Kenapa? Kalau istri sudah stres, istri sudah, mohon maaf, terlalu berpikiran yang terlalu tinggi, maka bisa mengakibatkan rumah tangganya kacau balau. Karena ingat, istri itu adalah tiang di dalam rumah tangganya. Kalau istri, ibu sudah sakit, maka satu rumah ikut sakit. Betul tidak? Hidup ibu, hidup istri. Masya Allah. Bapak kira-kira kalau mau makan ambil sendiri atau minta disiapin? Terkadang ambil sendiri, terkadang disiapin. Tergantung kondisional saja. Maksudnya kondisional gimana? Itu buat rambut loh, biar halus. Sibuk, ya jangan terlalu manja lah kita. Oke. Kalau bapak manja berapa? Kadang manja, kadang enggak. Kadang disiapin, ya kadang-kadang ambil sendiri. Oh iya, jadi dikondisikan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu manja. Kenapa? Karena istri juga perlu istirahat, istri juga perlu rileks, dan suami yang baik, suami yang bagus, suami yang, mohon maaf, sering. Ya, saya datang. Hah? Ya, ada apa? Sering membawa jalan-jalan istrinya untuk saya. healing. Saya Ya, biasa. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Karena untuk merefreshing, memfreshkan otaknya, pikirannya, sehingga nanti ketika hari selanjutnya lebih tenang, lebih nyaman. Kenapa? Karena sudah jalan-jalan, sudah diperbaiki pikiran dan hatinya sehingga bahagia. Betul Ibu? Betul. Apalagi Masya kalau Allah. istri sedang sakit, obatnya gampang. Apa tuh? Bawa ke toko emas, insya Allah. Oh, sembuh. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Sekarang, tadi ada yang belum terjawab videonya. Kita ulang aja ya. Tadi Kiki Farel tuh nanya, cuma mungkin ada yang belum lihat. Kiki Farel nanya apa sih? Silakan. Terima kasih Kiki Farel untuk pertanyaannya di Islam itu indah. Jadi kalau misalkan cara nyikapi penyakit, kita sedang ditimpa penyakit yang sangat berat, sebagai seorang muslim tuh baiknya bagaimana, Ustaz Syam? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Terima kasih Mas Soni, tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Ramla, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan pahala atas sakit yang menimpa. Jadi yang pertama, minta pahala dari Allah. Karena Nabi SAW sudah menjamin tidaklah seorang mukmin ketika dia tertusuk duri kecuali Allah ampuni dosanya. Tidaklah seorang mukmin ketika dia terkena demam, maka panas api neraka yang dipindahkan kepada demamnya, sehingga di akhirat sudah tidak kena panasnya api neraka lagi. Berarti yang pertama diminta agar Allah memberikan pahala atas sakit yang sedang menimpa. Yang kedua, mencontoh para nabi-nabinya Allah sebagai contoh yang telah dituangkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin.
Allah. Dan ketika Ayub alaihi salam itu merasakan sakit, maka dia meminta nada rabbah, dia mengemis di hadapan Allah, memanggil-manggil Allah Subhanahu wa taala dengan rintihannya, anni massaniyaddur, sungguh aku merasakan sakit, anta arhamur rahimin, tapi engkau itu maha penyayang di atas sayangnya yang lain, subhanallah. Sehingga para ulama mengatakan kalau doa ketika sakit itu zikirnya zikir ini. Apa zikirnya? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Karena zikirnya itu anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Berarti panggilnya ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kemudian yang ketiga, benar-benar fokus berdoa kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bukannya ikhtiar dulu baru doa? Oh, hari ini kita balik. Doa dulu baru ikhtiar. Kenapa demikian? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih solusi dari setiap masalahnya. Ini yang duluan cari solusi dulu atau bertakwa dulu? Bertakwa dulu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih solusi dari kasih jalan keluar dari setiap masalahnya, kasih solusi dari setiap masalahnya. Berarti yang diperintahkan oleh Allah takwanya dulu. Maka hari ini kita belajar bagaimana ketika tertimpa musibah, tertimpa penyakit, yang dikedepankan doanya dulu, yang dikedepankan sandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, bukan ikhtiar kesana baru ujung-ujungnya mentok saya, ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Kebalik, yang dari awal sudah pasrah kepada Allah sembari diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Kenapa? Karena Nabi SAW pun bekam. Nabi SAW pun juga bersiwak. Nabi SAW pun juga memerintahkan para sahabat yang sedang sakit untuk berobat. Berarti kalau sekelas Nabi SAW saja yang bisa langsung berbicara dengan Allah, bisa langsung dapat wahyu dari Allah, masih berikhtiar mencari kesembuhan, masih berikhtiar dengan bekam, dengan siwaknya, dengan gaya hidup sehatnya Nabi SAW, itu tetap berikhtiar maksimal. Apatah lagi kita yang belum tentu doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah tawakalnya, sudah ikhtiarnya. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmahnya. Kenapa mesti mengambil hikmah? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau sampaikan, seandainya tidak ada yang namanya sakit, seandainya tidak ada yang namanya miskin, seandainya tidak ada yang namanya musibah, maka manusia akan berjalan di atas muka bumi ini dengan begitu sombongnya. Kenapa orang tidak bisa sombong dengan sehatnya? Karena bisa saja tiba-tiba sakit. Kenapa ibu tidak bisa sombong dengan kecantikannya? Karena bisa saja hilang kecantikan itu. Kenapa orang kaya tidak bisa sombong dengan kekayaannya? Maka karena dia subhanallah bisa saja kehilangan kekayaannya. Sehingga subhanallah orang kaya itu makin penakut. Orang miskin itu senang diiming-imingi. Maka jualan ini yang paling laku ini. Jualan rasa takut dan jualan motivasi iming-iming. Orang miskin itu senang diiming-imingi. Orang kaya takut kalau ditakut-takuti. Subhanallah. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya tidak ada sakit, maka manusia akan sombong. Lihat bagaimana Fir'aun sombongnya. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, saya Tuhan, saya bukan manusia. Kenapa Bu Fir'aun itu sombong? Karena tidak pernah sakit seumur hidupnya, tidak pernah demam, tidak pernah pusing, tidak pernah merasakan. Subhanallah. Ibu tahu nggak dalam riwayat itu, dalam kisah lengkapnya, Fir'aun itu subhanallah ke kamar mandi buang air itu 40 hari sekali. 40 hari baru pencernaannya itu subhanallah. Sehingga dia merasa berbeda dengan manusia yang lain. Tawakalnya, ikhtiarnya, dan mengambil hikmahnya. Tawakal dulu ya. Betul. Tawakal dulu, ikhtiar, mengambil hikmah. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana lagi. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Tetap di Islam itu Indah. Nggak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah.